Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup penguat di perdagangan akhir pekan lalu di level 7.500-an. Penguatan ditopang kenaikan saham blue chip dengan kontributor utama saham Telkom dan TPIA. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,71% di level 7.537,76 di akhir perdagangan Jumat pekan lalu. Raihan ini membuat IHSG memangkas pelemahan dalam sepekan di 0,08% dan secara year to date masih menguat 6,47%. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor barang baku yang naik 3,01%, sektor infrastruktur menguat 2,90%, dan sektor barang konsumen siklikal melaju di 1,55%. Sedangkan indeks sektoral yang melemah adalah sektor kesehatan turun 1,11%, sektor perindustrian melemah 0,48%, dan sektor keuangan koreksi 0,16%. Emiten-emiten blue chip tercatat menjadi penggerak utama kinerja IHSG. Saham Telkom ditutup menguat 3,47% di level Rp2.980 per saham dan berkontribusi 11,44 indeks poin ke IHSG. Saham TPIA ditutup menguat 3,50% di level Rp9.600 per saham dan berkontribusi 7,34 indeks poin ke IHSG. Saham BBRI ditutup menguat 0,81% di level Rp3.740 per saham, berkontribusi 4,96 indeks poin ke IHSG. Saham CDIA ditutup menguat 9,76% di level Rp1.630 per saham dan kembali arah dan berkontribusi 4,43 indeks poin ke IHSG. Saham BRPT ditutup menguat 2,28% di level Rp2.690 per saham, berkontribusi 3,73 indeks poin ke IHSG. Pergerakan IHSG dibayangi rilis data PMI manufaktur dari beberapa negara. Indeks PMI manufaktur umum China versi S&P Global tercatat sebesar 49,5, turun dari 50,4 di Juni dan melesat dari ekspektasi konsensus sebesar 50,4. Hal ini seiring penurunan pesanan ekspor dan perlambatan pertumbuhan bisnis baru. Dari dalam negeri, berdasarkan laporan S&P Global Purchasing Managers Index, manufaktur Indonesia di Juli tercatat sebesar 49,2, naik dari posisi 46,9 di Juni, di tengah penurunan output dan permintaan baru masih berlanjut meski tidak sedalam bulan sebelumnya. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menetapkan tarif impor untuk lebih dari 67 negara yang dijadwalkan mulai berlaku pada 7 Agustus 2025. Dari puluhan mitra dagang Amerika Serikat tersebut, Suriah dikenai tarif tertinggi sebesar 41%, disusul dengan Myanmar dengan Laos dengan tarif sebesar 40%. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani 2 perintah eksekutif yang menetapkan tarif baru terhadap barang-barang impor yang berasal lebih dari 67 negara. Besaran tarif tersebut berkisar antara 15% hingga 41%. Targetnya adalah negara-negara yang dianggap tidak memberikan konsensi yang cukup dalam hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Tarif baru ini dijadwalkan mulai berlaku efektif pada 7 Agustus 2025. Dalam perintah eksekutif tersebut, tarif dasar 10% tetap dikenakan terhadap negara-negara yang memiliki surplus perdagangan dengan Amerika Serikat. Sementara itu, tarif 15% dikenakan terhadap negara-negara mitra dagang utama seperti Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Namun bagi negara-negara yang dianggap kecil atau tidak kooperatif, tarif yang dikenakan jauh lebih tinggi. Suriah dikenakan tarif 41% tertinggi dari semua negara, sementara Myanmar dan Laos masing-masing dikenakan tarif 40%. Dan Swiss pun terkena tarif tinggi sebesar 39%. Trump menegaskan bahwa tarif baru ini bertujuan untuk memperbaiki ketidakseimbangan dalam hubungan dagang dan membentuk sistem yang lebih resiprokal. Negara-negara yang menunjukkan komitmen terhadap kepentingan ekonomi dan keamanan Amerika Serikat akan diperlakukan lebih baik, sebaliknya negara-negara yang dianggap lalai atau menolak berkompromi akan menghadapi tarif tinggi. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, salah satu dari 7 gubernur Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve, Adriana Kugler, mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri Kugler akan berlaku efektif pada 8 Agustus 2025 atau sebelum masa jabatannya berakhir pada Januari 2026 mendatang.
Adapun Kugler tidak mengungkapkan alasan pengunduran dirinya dari Dewan Gubernur The Fed, dan pengunduran diri Kugler terjadi di tengah tekanan yang semakin meningkat dari Presiden Donald Trump yang gigih meminta The Fed untuk segera memangkas suku bunga. Mundurnya Kugler dari Dewan Gubernur The Fed menjadi peluang bagi Trump untuk menunjuk sosok baru yang sejalan dengan keinginannya tanpa harus menunggu hingga 2026. Situasi ini juga disebut bisa mempercepat proses pemilihan chairman The Fed berikutnya, menggantikan Jerome Powell yang masa jabatannya akan berakhir pada Mei 2026. Selanjutnya, pemirsa, dari pergerakan bursa global, bursa saham Amerika Serikat berakhir di zona merah pada peragangan di hari Jumat dengan indeks S&P mencatat penurunan harian terbesar dalam lebih dari 2 bulan. Pelemahan ini terjadi setelah pemerintah Amerika Serikat memberlakukan tarif baru terhadap puluhan mitra dagang dan laporan ketenagakerjaan yang lebih lemah dari perkiraan. Dan pada perdagangan di hari Jumat, indeks Dow Jones Industrial Average turun 1,23% ke level 43.588, indeks S&P 500 terkoreksi 1,6% ke posisi 6.238, dan Nasdaq Composite turun 2,24% ke level 20.650. Sementara itu, dari saham-saham di bursa Eropa, pemirsa, yang mengalami penurunan harian terbesar dalam lebih dari 3 bulan pada perdagangan di hari Jumat dan menutup pekan yang penuh gejolak akibat kekhawatiran investor terhadap dampak dari kenaikan tarif baru oleh Amerika Serikat terhadap puluhan negara, termasuk tarif sebesar 39% terhadap Swiss, dan indeks acuan stok 600 turun 1,89% ke level 535,79. Indeks DAX Jerman turun 2,66% ke posisi 23.425, dan FTSE 100 Inggris terkoreksi 0,7% ke posisi 9.068. Pemirsa, Badan Pengelola Investasi mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk segera mewujudkan perkampungan haji dan umroh untuk jemaah Indonesia di Mekah, Arab Saudi. Ya, Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roslani menegaskan Danantara tengah memvalidasi proses pembelian tanah di Makkah, Arab Saudi untuk perkampungan haji Indonesia yang sangat dekat dengan Haramain guna mendukung ibadah haji dan umroh. Rosan menyebutkan pembelian tanah di Mekah akan dikombinasikan secara komersial pemerintah. Tujuannya agar nantinya kampung haji Indonesia yang dibangun bisa menjaga para peserta ibadah haji dan umroh. Secara lokasi, menurut Menteri Investasi dan Hilirisasi ini, titik letak tanah yang akan dibangun kampung haji akan sangat dekat dengan kota Mekah. Dan seperti diketahui, rencana pembangunan kampung haji bagi masyarakat Indonesia di dekat Mekah tersebut merupakan hasil tindak lanjut pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud, dan bahkan pihak pemerintah Arab Saudi akan mengubah aturan untuk memperbolehkan kepemilikan tanah di Mekah oleh pihak asing guna pembangunan kampung haji tersebut. Proses dari untuk pembelian tanah di Mekah, karena itu akan melalui proses yang sudah dimulai prosesnya oleh Royal Commission of Mekah. Beberapa plot sudah ditawarkan, baik yang sangat dekat dengan Mekah, itu kalau benar-benar sangat dekat gitu, nempel, malah ada yang nempel.